Ya, pemirsa, para fans dari ujung dunia sampai ujung akhirat. Oke, kita kembali lagi dalam acara instalasi demonstrasi yang dibawakan oleh mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2013. Kali ini kita akan mencoba menginstal sebuah sistem operasi dari kampus sebelah, yaitu UGOS atau UGM Open Source. Ya, itulah kepanjangannya. Oke, langsung saja check it out. Kita buka software kebanggaan kita, VMware Workstation. Ya, pertama kita akan membuat sebuah mesin virtual baru untuk menginstal sistem operasi yang akan kita install. Oke, kita pilih install, kemudian kita cari file ISO yang akan kita gunakan untuk menginstal. Oke, kita pilih UGOS. Ya, di sini sistem operasi yang kita daftarkan itu belum terdeteksi para fans. Oke, untuk mendaftarkannya, mari kita klik next. Ya, karena kita menggunakan Linux, maka kita pilih Linux, kemudian kita pilih other Linux 3X kernel 64 bit karena hardware yang kita gunakan adalah hardware 64 bit. Oke, langsung saja. Ya, ini kita ganti nama menjadi UGOS X64 untuk menandakan bahwa yang kita install adalah UGOS versi 64 bit. Ya, pemirsa, kita taruh di F, kita buat sebuah folder baru bernama UGOS X64. Ya, kemudian kita masuk ke folder tersebut, kemudian kita pilih next. Ya, kita pilih alokasi harddisk atau virtual machine untuk kita gunakan dalam menginstal. Ya, kita pilih split virtual disk into multiple files agar kita bisa membuat banyak files di sana. Kemudian kita pilih next. Ya, di sini akan ditampilkan detail dari virtual machine yang akan kita gunakan untuk menginstal sistem operasi UGOS. Kebanggaan kita bersama, kebanggaan kampus sebelah. Oke. Ya. Kemudian kita pilih finish dan virtual machine sudah siap digunakan. Nah, untuk menginstal sistem operasi tersebut, kita hidupkan powernya. Oh, sebentar. Nah, di sini juga ada keterangan device. Ya, memori yang kita gunakan adalah 384 MB. Nah, di sini ada prosesor, hanya satu ya prosesor. Kemudian harddisk yang kita alokasikan itu adalah 10 GB. Jadi seakan-akan kita memiliki sebuah harddisk 10 GB di dalam harddisk. Jadi ada harddisk di dalam harddisk. Oke. Kemudian kita pilih power on. Yes. Oke. Kita akan sejenak menunggu booting dari virtual machine yang telah kita buat. Ya, VMware, software kebanggaan kita untuk belajar. Nah, di sini sudah masuk ke dalam sistem operasi UGOS yang akan kita install. Langsung saja kita install Linux UGOS. Ya, kita tunggu senyap para fans. Oke. Nah, di sini muncul loadingnya. Kita tunggu beberapa saat lagi. Ya, FYI ada UGOS ini. Itu adalah sebuah sistem operasi distro Linux yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada, kampus sebelah. Ya, itu sebuah motivasi ya. Semoga kampus kita UNY itu juga punya distro sendiri ya, distro Linux sendiri. Dan sudah ada beberapa kampus yang sudah memiliki distro tersebut. Contohnya Amikom dengan Amigos, kemudian UGM sendiri dengan UGOS. Nah, besok kita bikin sendiri UNY dengan UNYOS. Oke, ya. Oke fans, kita tunggu sejenak. Nah, kita sudah masuk dalam proses instalasi. Oh iya, dari tadi sudah masuk ya. Yang kita ini masuk tahap selanjutnya. Oke. Ya, di sini install. Nah, kita pilih bahasa. Nah, bahasa yang dianjurkan adalah bahasa Inggris, tapi karena kita bangsa Indonesia, maka kita pilih bahasa Indonesia. Oke. Ya, kita pilih forward. Kemudian akan muncul jendela lagi untuk proses instalasi selanjutnya. Nah, ini sedang mengkonfigurasi waktu atau meminta server dari NTP
untuk mengkonfigurasi. Sekarang waktunya jam berapa? Oke ya. Sekarang menunjukkan pukul 6.20. Ya, sudah agak senyap sedikit. Sedikit senyap maksud saya. Senyap sedikit senyap. Ya, ini memang lama nih para fans. Oke. Instruksi dari bosnya itu minta di-cut. Oke, nanti akan di-cut karena sangat lama sekali, memakan waktu ya. Namanya juga instalasi ya. Kalau kita pakai Alienware mungkin bisa cepat. Tapi kan ini hardware-nya atau sendiri lah. Nah, ini kita menentukan lokasi di mana kita. Nah, kita pilih Indonesia Jakarta karena di Indonesia Yogyakarta itu tidak ada. Jadi kita pilih daerahnya ini ya, ibu kota, karena waktu yang nyerempet dari Yogyakarta adalah Jakarta. Oke, kita pilih forward saja. Nah, kemudian kita pilih susunan papan ketik atau keyboard. Nah, keyboard. Kalau nggak tahu papan ketik ya keyboard. Gitulah. Nah, ini kita pilih yang default. Yang disarankan adalah keyboard USA. Oke, langsung saja next. Karena kalau kita memakai keyboard Dvorak kita akan kesusahan sendiri. Nah, ya, kemudian kita mempersiapkan ruang disk atau ruang kosong dalam hard disk tersebut untuk kita partisi. Nah, jadi di Linux ini kita bisa mempartisi juga seperti halnya di Windows. Kemudian kita menentukan partisi sendiri secara manual. Oke, kemudian kita pilih forward. Nah, di sini ada ruangan kosong. Jadi hard disk tersebut sebesar 10 GB yang kita buat tadi itu masih kosong dan belum ada partisi apapun. Oke, kemudian kita membuat tabel partisi baru. Nah, yakin ya? Yakin. Oke, kita lanjut kalau yakin. Oke. Nah, di sini tersedia ruang bebas sebesar 10 GB yang kita alokasikan sebagai hard disk dalam virtual machine tadi. Kemudian kita menambahkan yang pertama kita tambahkan untuk ruang swap karena kita menggunakan RAM sebesar 384 MB tadi. Jadi kita buat sebesar berapa ya? 700 lah, 700. Oke. Kemudian kita pilih filenya sebagai ruang swap. Nah, for your information para fans ya. Jadi ruang swap ini itu umumnya digunakan dan besarnya itu sebesar 2 kali RAM. Jadi 2 kali besar RAM. Jadi pada waktu dulu sebelum RAM sekarang ini beredar, yang karena sekarang RAM itu sangat besar-besar ya, seperti sekarang kan ada yang 8 GB, 4 GB, 8 sama 4 besaran 4 ya, 4 GB, 8 GB itu kan besar pemirsa. Nah, jadi zaman dulu itu RAM kecil-kecil. Jadi kita menggunakan ruang swap ini untuk agar pada saat RAM tersebut habis, maka dapat menggunakan virtual memory yang kita buat dengan menggunakan swap ini. Jadi Linux itu sangat mengerti kebutuhan user yang dengan RAM seminim mungkin kita bisa menggunakan virtual memory. Oke, kemudian kita menambahkan ruangnya. Kita membuat lagi, kita pilih partisinya primer. Jadi sisa dari ruang swap tadi kita gunakan untuk membuat partisi untuk menyimpan data. Nah, di sini kita gunakan filenya adalah ext4. Kemudian kita memilih berkas untuk root di titik kait ini. Nah, jadi untuk root kita pilih ini hanya slash saja pemirsa. Ini slash apa backslash ya? Apa? Yang penting seperti itu tandanya. Oke, garis miring lah, garis miring. Ya pemirsa, kita tunggu. Nah, di sini sudah digunakan semua, tidak ada ruang kosong kembali. Nah, jadi kita langsung saja bisa melanjutkan proses instalasi pemirsa. Oke, let's install guys. Forward. Ya. Nah, di sini kita menyiapkan nama. Nah, nama di sini kita isi bebas. Namanya siapa ya? Oke, kita siapa ya? Oke, buat kekasih saya yang ada di Oxford University, ini persembahan buat kamu. Mau di Ayunda. Nah, nama untuk login sudah tersedia sendiri di sini.
Maudi, dan kita buat sebuah password agar aman ya. Nah, kita pilih passwordnya apa ya? Unyos 2013, UNJOS 2013. Wah, padahal ini OS-nya UGM, tapi tidak apa-apa karena UNJ adiknya UGM. Oke. Unyos 2013. Kekuatan cukup. Kekuatan UNJ cukup. Tidak apa-apa, pemirsa. Oke, lanjut saja. Kita pilih forward. Nah, di sini sudah tersedia tadi susunannya. Ya, seperti ini ya, anggap saja sudah benar. Oke, langsung saja daripada menunggu waktu lagi. Nanti keburu Isya, ya kan? Oke, kita langsung saja pasang sistem operasi dalam harddisk yang kita partisi tadi. Oke. 3. Nggak usah dihitung lah, kelamaan. Oke, langsung saja pasang. Oke. Ya, kita tunggu sebentar. Oke, kita tunggu sejenak. Nah, ini untuk membuat sistem berkas ext4 pada partisi nomor 2 tadi. Ya. Ya, inilah bagian yang paling lama dalam proses instalasi para fans ya. Mohon sabar ya. Sembari itu saya akan ngecek dulu apakah ada panggilan. Oh, tidak. Nah, di sini kayak Windows Phone ya. Oh, jangan, ini Linux. Jangan ngomongin Windows di atas Linux. Nanti kalau ketahuan bahaya, oke. Oke, sambil menunggu, mari kita menikmati sejenak lagu dari Linkin Park. Oke. Special request dari seseorang yang ada di Oxford. Oke, kita play dulu.
Kembali lagi pemirsa, sepertinya belum selesai proses instalasi yang kita lakukan. Oke, belum bosan kan para fans? Iya. Sembari menunggu lagi, mari kita putarkan sebuah lagu dari siapa tadi? Oke, Armada ya. Oke, kita play lagi Armada sembari menunggu. Apa kabar sayang? Spesial buat para penikmat Linux yang ada di dunia maupun di akhirat. Oke, selamat menikmati. Atau malah sebaliknya, selama kita tidak bertemu, tak pernah ku dengar berita tentangmu. Apa kabar kamu, sayang? Apa kabar kamu, sayang? Seharian aku tak pernah khawatirkan kamu di sana. Tak tahu apa gerangan, mungkinkah di sana kau rasa bahagia, atau malah sebaliknya, selama kita tidak bertemu, tak pernah ku dengar berita tentangmu. Apa kabar kamu, sayang? Apa kabar kamu, sayang? Aku kan terus mendoakanmu, walau tak ku dengar berita tentangmu. Apa kabar kamu, sayang? Apa kabar kamu, sayang, di sana? Mungkinkah di sana kau rasa bahagia, atau malah sebaliknya? Telah lama kita tidak bertemu, tak pernah ku dengar berita tentangmu. Apa kabar kamu, sayang? Apa kabar kamu, sayang? Aku kan terus mendoakanmu, walau tak ku dengar berita tentangmu. Apa kabar kamu, sayang? Apa kabar kamu, sayang, di sana? Apa kabar kamu, sayang? Apa kabar kamu, sayang? Aku akan terus mendoakanmu, walau tak ku dengar berita tentangmu. Apa kabar kamu, sayang? Apa kabar kamu, sayang, di sana? Apa kabar kamu, sayang, di sana? Ya, sobat Linux yang berbahagia. Oh, sepertinya proses instalasi sudah beranjak. Oke pemirsa, mari
Kita tunggu sejenak lagi. Nah, ini sedang mengkonfigurasi perangkat keras. Jadi mengkonfigurasi hardware ya. Kalau tidak tahu perangkat keras itu bahasa Inggrisnya itu hardware. Oke sobat Linux, sepertinya sebentar lagi proses instalasi telah selesai. Jadi mohon bersabar ya. Bersabar karena memang ya kita tahu sendiri bahwa menunggu itu sangat tidak menyenangkan, akan tetapi demi sebuah ilmu, apalah arti menunggu. Oke, seperti lagunya Raisa ya, apalah arti menunggu ya. Ya, jadi sobat Linux, sepertinya masih belum beranjak lagi. Sembari menunggu, mari kita putarkan lagu kembali, sobat Linux. Yes. Ya. Oke, kita beralih ke Jepang. Coba kita play sebuah lagu dari Kiroro untuk menunggu proses instalasi selesai. Wah, sistem operasi UGOS. Oke, nah sekarang sudah selesai pemirsa. Oke, proses instalasi telah selesai. Nah pemirsa, oke, kesalahan teknis biasa. Sepertinya mulai lapar. Oke ya. Di sini sudah nah di sini kita diperintahkan untuk remove CD, akan tetapi kita menggunakan ISO, jadi no problem then. Oke, langsung saja kita tunggu sejenak agar kita bisa masuk ke desktop UGOS yang kita nantikan sejak 1 jam yang lalu. Oke, pemirsa, di sini sedang loading. Ya, ini dia. Ya, ini adalah tampilan user login. Oke, jadi kita tadi ini adalah nama desktopnya, kemudian ini adalah nama user, nama lengkap user tadi. Oke, kita klik saja, langsung saja kita login. Nah, kita masukkan passwordnya tadi sepertinya Unyos 2013. Oke, langsung saja kita login. Tunggu sebentar, sobat Linux, sabar, sebentar lagi. Ya, kita sudah masuk, sobat Linux. Ini adalah tampilan desktop dari perangkau juga. Ya, kita menikmati sebentar. Ya, di sini adalah fitur-fitur dalam UGOS. Jadi ada kalkulator juga di sini, jangan salah sobat Linux. Nah, di sini juga ada kalkulator seperti halnya pada Windows. Kemudian di sini juga banyak sekali, ada Internet Messenger, ada mail juga, ada text editor untuk ngoding ya, karena kita mahasiswa PTI jadi kita tidak bisa lepas dari dunia coding. Nah, di sini ada beberapa fitur, coba kita klik desktop. Nah, kita masuk, di sini sudah tersedia banyak sekali. Oke, nah ini file direktorinya. Nah, oke, sekian dari sini.
Sekian saja presentasi, maaf, terbawa saudara-saudara. Oke, sekian tutorial instalasi UGOS atau instalasi Linux. Semoga dapat menginspirasi sobat pecinta Linux atau pecinta sistem operasi atau pecinta dunia IT agar tertarik menggunakan sistem operasi freeware, agar kita menggunakan sistem operasi yang halal. Oke. Jadi pekerjaan kita diberkati ya, seperti itu. Oke. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kembali lagi di dunia instalasi, dunia PTI Universitas Negeri Yogyakarta. Salam HMI.